نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang fawaid atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Ukhdud. Kita akan membacakan pelajaran yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Insyaallah mudah-mudahan selesai hari ini. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas sampai 5 pelajaran. Ya. Jadi yang pertama bahwa sihir itu haram dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bahwa keimanan itu dicintai oleh Allah taala dan mendorong orang yang beriman kepada semua kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan para walinya. Yang keempat, barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Kemudian yang kelima, al-jaza'u min jinsi al-amal. Pada pertemuan ini kita akan bahas dari faedah yang ke-6. Ya, faedah yang ke-6 adalah al-ibtila'u sunnatullahi fi khalqihi. Ibtila ini ujian, ya. Ujian merupakan sunnatullah pada makhluknya. Ini diambil dari kisah Ashabul Ukhdud, di mana si rahib diuji keimanannya dengan disiksa, ya, sampai dibelah tubuhnya menjadi 2 dengan gergaji. Kemudian juga jalisnya Malik juga demikian. Kemudian Gulam juga diuji, ya. Kemudian juga kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diuji dengan dibakar. Manusia, ikhwati fillah, diciptakan di atas muka bumi ini untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Insan, ya, ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah, nabtali, yang kami uji dia. Jadi Allah menciptakan manusia untuk dia apa? Diuji. Nabtali, kami ingin mengujinya. Waja'alnahu sami'an basira. Kemudian di surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala."
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, kehidupan, liyabluwakum, agar Allah uji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ujian itu mesti. Manusia di atas muka bumi ini selalu berada dalam ujian. Dan ulama menyebutkan, ikhwani fillah, ujian di dunia ini dengan dua hal. Dengan kebaikan dan dengan keburukan. Ya. Dengan kekayaan dan dengan kemiskinan. Dengan kesusahan dan dengan kesenangan. Jadi sebagian kita menyangka ujian itu hanya dengan kemiskinan, tidak ada duit, kekurangan, kesempitan, sakit, dan seterusnya. Semua hal yang tidak menyenangkan. Sesungguhnya ujian itu, selain tadi yang disebutkan juga, semua kebaikan ujian. Ya, kekayaan ujian, sehat ujian, kelapangan ujian, semua kesenangan itu ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-168, ya. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan, dan kekayaan, kenikmatan, sehat. Wasayyiat, dan kami uji mereka juga dengan sayyiat, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kesusahan-kesusahan, kesempitan, kesengsaraan. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Di ayat yang lain di surat Al-Anbiya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Di Al-Anbiya di sini ayat yang ke-35, ya. Nah, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang memiliki nyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian bisyar, dengan keburukan, wal khair, dan dengan kebaikan. Fitnah, itu semua ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Jadi ikhwati fillah, di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ujian ini. Allah menyebutkan sebagian hamba Allah diuji dengan kesenangan. Juga ada sebagian hamba Allah yang Allah uji dengan kesusahan. Di antara hamba Allah yang Allah uji dengan kesenangan, kenikmatan, ya, adalah seperti Nabi Sulaiman, diuji dengan sarra, ya, dengan kekayaan, jadi raja, dan dia pandai bersyukur. Atau Nabi Sulaiman alaihissalam pandai bersyukur. Wa najaha fil imtihan, dan dia berhasil sukses menghadapi ujian. Dan Allah puji Nabi Sulaiman dalam surat Sad, ni'mal abdu innahu awwab. Sulaiman itu sebaik-baik hamba, lulus dengan ujian. Nabi Sulaiman jadi raja, diuji dengan kekayaan, tidak menjadikannya sombong, tidak menjadikannya angkuh, ya, tetapi lulus ujian. Ada yang Allah uji dengan kesusahan, dengan sakit, dengan kemiskinan, dengan kesempitan, ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya, seperti Nabi Ayub, ya. Dan Nabi Ayub sabar. Nabi Ayub
sabar dan lulus ujian. Allah juga uji Nabi Ayub dalam surat Shad. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Ya. Jadi Ayub itu kata Allah sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Surat Shad ayat 44. Jadi yang akan sukses, selamat, berhasil menghadapi ujian adalah siapa ikhwani? Adalah orang yang beriman. Imannya bukan hanya sekedar di mulut, tetapi imannya ada di hati. Ya, betul-betul menghunjam di hati. Dan dibuktikan dengan amalan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu. Semua perkaranya baik baginya, subhanallah. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Kata Rasul, "Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Siapapun enggak bisa memiliki itu kecuali orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Apabila dia ditimpa dengan musibah, dia bersabar. Dan itu baik baginya. Jadi yang selamat di atas muka bumi ini orang yang beriman. Dalam semua keadaan. Subhanallah. Sama. Ketika ditimpa, diuji dengan sakit, diuji dengan kesusahan, tidak ada duit, sempit, dia sabar. Ini baik baginya. Baik untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diberi kenikmatan, kesenangan, kesehatan, ya, kekayaan, dia bisa bersyukur, pandai bersyukur. Dan ini baik baginya. Dan ini tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Jadi ujian ini ikhwani fillah mesti, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada manusia di atas muka bumi ini. Jadi jangan sampai kita merasa kita enggak ada dalam ujian. Tidak. Kita dalam ujian. Kebaikan ujian, keburukan juga ujian. Kesenangan ujian, kesusahan juga ujian. Sakit ujian, sehat juga ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, menguji kita semua di atas muka bumi ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib wal kadhib minas shadiq. Agar Allah Subhanahu wa taala bisa memisahkan, ya, membedakan antara yang jelek dengan yang baik, yang dusta dengan yang jujur. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ujian tersebut orang-orang yang benar, yang jujur, dan mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi di antara manusia ini, ikhwani fillah, di dunia ini
Ada yang mengklaim beriman, ada yang mengklaim baik, berbuat baik, tetapi sebenarnya dia min akdzabil kadzibin. Min akdzabil kadzibin, pendusta yang paling dusta. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Dan mereka tidak beriman, kata Allah. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak merasakan. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakitnya, Allah tambah penyakitnya. Dan bagi mereka azab yang pedih dengan sebab kedustaan mereka. Dan perlu kita ketahui, ikhwan fillah, Syekh Abu Islam di sini mengatakan bahwa ujian Allah kepada orang yang beriman itu merupakan dalil atau bukti bahwa Allah cinta kepadanya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, "Inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan bersama dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Barang siapa yang ridha, dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan barang siapa yang murka, dia akan mendapatkan murkanya Allah. Dan ujian juga, ikhwati fillah, merupakan penghapus dosa sekaligus mengangkat derajat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah." Subhanallah. Senantiasa ujian itu menimpa seorang yang beriman, baik laki-laki atau wanita, pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya. Jadi menimpa pada dirinya, kadang pada hartanya, kadang pada anak-anaknya. Ya. Sampai dia berjumpa dengan Allah kelak, dia tidak membawa dosa sedikit pun. Subhanallah. Jadi ujian ini kata Rasulullah SAW sebagai penghapus dosa. Kadang ujian pada dirinya, kadang ujian pada anaknya, kadang ujian pada hartanya. Apakah hartanya hilang atau ditipu orang, atau ada yang ngutang nggak bayar, bisnis ditipu, dan seterusnya. Ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosanya. Diuji dengan anaknya sakit, ya. Diuji dirinya juga diuji. Terus mukmin ketika mendapatkan ujian dan sabar, maka kata Rasulullah SAW ini bisa menghapus dosanya. Kemudian dalam hadis yang sahih, yang hasan, Rasul kita SAW bersabda, "Innar rajula," hadis diriwayatkan Ibnu Hibban, ya, Ibnu Hibban. "Innar rajula la yakunu lahul manzilatu indallah fama yablughuha bi'amal." Sesungguhnya seseorang dia mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, dia mendapatkannya bukan karena amalan. Bukan sebab dia banyak beramal.
Fala yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha. Terus Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ujian yang ujian tersebut dia tidak sukai. Dia tidak senang. Berat, yakrah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya ke derajat tersebut. Jadi ujian itu ikhwani fillah bisa mengangkat derajat seseorang, bisa menghapus dosa seseorang. Allah uji kadang dengan anaknya, ya, ada orang diuji dengan anaknya sakit atau cacat atau punya kelainan, bersabar, ya. Dia pun harus mengurusi anak tersebut. Yang dia harapkan anaknya adalah anak yang baik, sehat, sebagai kebanggaan orang tuanya. Tapi Allah uji. Kadang diuji dengan kekurangan harta. Allah hapuskan dosanya. Dan Allah angkat derajatnya. Subhanallah. Ini faedah yang keenam, maaf ya. Yang keenam. Bahwa al-ibtila sunnatullahi fi khalqih. Ujian itu merupakan sunnah Allah pada makhluk. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang kami uji, yang kami akan uji dia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, kemudian ada di atas muka bumi ini menghadapi ujian. Menghadapi ujian. Dan ikhwati fillah, yang akan berhasil menghadapi ujian siapa? Orang yang beriman. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Semua perkaranya baik. Dan tidak dimiliki hal tersebut bagi siapapun kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau ditimpa atau diberi kebaikan, dia bersyukur. Ini baik baginya. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Dan ini baik baginya. Subhanallah. Jadi, ikhwani fillah rahimakumullah, ini pelajaran yang sangat besar, ya. Dan hendaknya kita meningkatkan keimanan kita agar kita bisa sukses atau bisa menghadapi ujian ini dengan baik dan selalu kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik kita adalah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibaca Al-Qur'an, baca hadis, dengarkan nasihat ulama, dengarkan nasihat guru-guru kita, ya, supaya dekat kepada Allah. Banyak orang yang ketika mendapatkan ujian itu larinya ke psikolog. Ya. Kadang psikolognya kalau nggak ngerti Islam, nggak ngerti agama, ya, itu malah jauh dari apa? Jauh dari Allah. Mestinya psikolog itu mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan seorang yang minta nasihat itu kepada Allah, suruh sholat di masjid, suruh dekat dengan Allah, suruh zikir. Karena hati itu yang punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati yang punya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh ikhwati fillah, masyru'iyat at-tadawi. Disyariatkannya berobat. Disyariatkannya berobat. Ini diambil dari kisah Ashabul Ukhdud tadi. Ya, di mana Rasulullah SAW menghabarkan bahwa wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nas min sairil adwa. Gulam itu, anak muda itu bisa mengobati manusia. Ya.
mengobati orang yang buta, bisa mengobati dengan izin Allah tentunya, mengobati orang yang kena penyakit kusta, dan mengobati manusia dari berbagai macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sehat, kata ulama, as-sihhatu wal afiyatu min ajalli ni'amillahi ala ibadihi. Bal hiya ajallun ni'ami 'ala al-itlaq ba'da al-iman. Jadi sehat itu ikhwani fillah merupakan kenikmatan yang paling besar. Bahkan secara mutlak paling besar setelah keimanan. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, "Was'alullahal mu'afata fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afati." Mintalah kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan daripada kesehatan. Kesembuhan, kesehatan. Di nikmat yang sangat besar yang Rasul kita SAW merintahkan kita untuk minta kepada Allah nikmat sehat ini. Di dalam hadis yang lain, hadis yang derajatnya hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasul bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih." Barang siapa di antara kalian yang merasa aman fi sirbih, dalam sirbinya. Sirbi itu apa maksudnya? Sirbi ini fi ahlihi wa iyalihi. Berada di tengah-tengah keluarganya. Barang siapa di pagi hari merasa aman, berada di sekitar keluarganya, bersama keluarga. Aman. Nikmat aman ini nikmat yang paling besar, ikhwan fillah. Jadi, negeri kita ini aman. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjaganya. Kalau kita berada di tengah-tengah keluarga kita dan di pagi hari aman, seaman-amannya, ini nikmat yang paling besar. Kalau kita baca berita di sebagian negeri ikhwan fillah yang perang, ya, itu nikmatnya dicabut, nikmat amannya. Tiba-tiba ya ada suara bom, suara rudal, kemudian rumah hancur, kemudian masuk orang-orang jahat, kemudian memperkosa wanita-wanitanya, wal'iyadzubillah. Tidur nggak bisa tidur, harus minum obat tidur, ya. Dan keluar tidak berani, mencekam. Jadi nikmat aman ini nikmat yang paling besar dan wajib dijaga. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih." Barang siapa di antara kalian yang merasa aman, berada di tengah-tengah keluarganya, mu'afa fi jasadih, jasadnya sehat. Indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan di hari itu, makanan pokok, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia itu sudah diberikan semuanya untuknya. Subhanallah. Mau apa lagi? Ini kenikmatan. Ya. Jadi kenikmatan itu ini. Aman di tengah-tengah keluarganya, jasadnya sehat. Kemudian kata Rasulullah SAW bisa makan. Dan makannya juga qut, makanan pokoknya. Kemudian kenikmatan yang akan ditanya pertama kali di hari kiamat adalah nikmat sehat. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, beliau bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamati minan na'imi an yuqala lahu alam nusihha laka jismak wa narwiyaka minal ma'il barid wa nurwiyaka minal ma'il barid." Sesungguhnya nikmat yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah dikatakan kepadanya, alam nusihha laka jismak, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepada jasadmu dan telah memberikan minuman yang dingin kepadamu? Ini akan ditanya.
Ya, dan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh yang sehat ini, yang kita bisa jalan, bisa tersenyum, bisa tertawa, ya, bisa bercanda dengan keluarga, kemudian bisa belajar, nikmat. Sebagian saudara kita sedang merintih, ya, di rumah sakit, sedang bersin, sedang batuk, sedang puyeng, sedang sakit gigi, sedang sakit perut, ya, sedang menahan sakit-sakit yang lainnya, dan seterusnya. Ketika kita sehat, maka wajib bersyukur. Syekh berkata di sini, ikhwan, wa idza kana al-amru kadzalika wajaba ala kulli insanin an yuhafidha ala kamali sihhatihi wa salamati jismihi wa afiyati badanihi. Apabila perkaranya seperti itu, maka wajib bagi seseorang untuk maka wajib bagi setiap orang untuk menjaga kesempurnaan kesehatannya, kesehatan jasadnya dan badannya. La siyama wa anna al-Islam ya'muru bidzalik. Apalagi Islam memerintahkan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, kata Rasul, khairun, lebih baik. Wa ahabbu, dan lebih dicinta. Minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi, kata Rasul SAW, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu, kata Syekh, wajib untuk menjaga. Ini salah satu bentuk syukur. Bagaimana menjaganya? Kita gunakan jasad kita untuk aktivitas. Ya. Misalkan di pagi hari setelah sholat subuh di masjid, ya, kemudian ngaji, kemudian baca apa yang harus dipelajari, kemudian olahraga. Walaupun sebentar, 15 menit, ya, bisa jalan, atau setengah jam, ya. Nah, itu sehat, insyaallah. Yang nggak bersyukur itu tidur sampai jam 7. Atau ba'da subuh turu maning. Ya, tidur lagi. Ini sumber penyakit. Ya. Sumber penyakit itu tidur ba'da subuh di pagi hari. Dan tidak mendapatkan keberkahan dari doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya, di awal waktu. Ya. Yang ngaji diberkahi, yang baca diberkahi, jasadnya aktivitas sehat diberkahi. Antum jualan, siapkan dari pagi, pergi, insyaallah diberkahi, berkah. Yang mau ngajar dari pagi, yang usaha pagi. Antum lihat di sawah-sawah, orang-orang tua kita sehat kan badannya, pagi ke sawah nyangkul, sehat, masya Allah, macul. Walaupun fulusnya dikit atau nggak ada fulus, nikmat hidupnya. Ya. Kemudian sebelum zuhur sudah dikirimi makanan. Ada sambalnya, sayur asem, ikan asin, tempe, nikmatnya minta ampun. Ya tidak? Dan tempe itu nikmat. Ya kan? Dan itu nikmat hidupnya. Nggak mikir apa-apa. Kemudian waktu zuhur sholat. Istirahat, aktivitas lagi. Yang thalabul ilmi juga begitu. Harus semangat belajar agama. Jadi al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat
lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya. Tapi ada sedikit ini ingin Anda sampaikan ikhwati fillah. Ya. Ada sebagian kita ya hijrah baru mengenal Islam. Kemudian belajar. Kemudian tidak bisa melihat mana yang baik untuk dirinya atau lebih dibutuhkan untuk dirinya. Ya. Orang yang baru mengenal din, tugasnya adalah apa? Belajar, talabul ilmi. Ya. Bukan tugasnya jalan-jalan. Atau bukan tugasnya ngajar. Tapi belajar agama, talabul ilmi. Juga cari kegiatan yang manfaat. Yang manfaat itu apa? Kalau dia belum ngerti tauhid, belajar tauhid dari awal sampai akhir. Kalau dia belum ngerti baca tulis Al-Quran, belajar baca tulis Quran. Walaupun dari Iqra sampai selesai. Kalau nggak ngerti fikih, belajar fikih. Jangan dipalingkan dengan kegiatan-kegiatan yang kurang manfaat. Ya. Seperti contohnya, banyak di antara kita mengatasnamakan misalkan ini dari Islam. Betul dari Islam, misalkan Rasul ada hadisnya di antara permainan yang bagus itu berpanah-panahan, ya kan? Main panah, main kuda. Ya. Kemudian tapi sayangnya menafsirkan Quran dan hadis dengan salah. Ini sunnah nih, gitu. Berpanah-panahan zaman sekarang sunnah. Betul atau tidak? Bismillah. Berpanah-panahan di zaman ini, ya, ini sunnah di zaman ini. Betul atau salah? Ini sebagai apa namanya? PR. Ya, karena gini ikhwan, Anda mau ngajak berpikir antum. Baru hijrah, kemudian bikin kelompok tertentu, awalnya ngaji rajin, Sabtu Ahad buat ngaji. Kemudian karena berpanah-panahan ini, ya, Sabtu Ahad nggak ngaji. Tapi buat apa? Panah-panahan. Plus ikhwan akhwat. Akhwat kalau panah-panahan tambah seksi, akhi. Wah, senang. Ini ada udang di balik rempeyek. Ya tidak? Kan gitu. Jadi dipalingkan. Kemudian menafsirkan seenaknya Al-Quran. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Waduh. Mufassir. Ayatnya wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Jadi persiapkan untuk menghadapi mereka dari kekuatan. Rasulullah SAW bersabda, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah ar-ramyu, memanah, gitu ya. Jadi kita harus belajar panah-panahan di zaman sekarang, katanya gitu, di zaman sekarang. Ini sahih atau salah? Kalau bahasa halusnya kurang tepat. Bahasa lebih tidak halusnya salah. Tidak. Salah nafsirkan Quran, salah nafsirkan hadis. Betul. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat tadi, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah ar-ramyu. Saya tanya, apa makna ramyu? Apa arti ramyu? Tiga kali Rasul berkata, ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ramyu itu artinya apa? Melempar secara bahasa. Untuk memahami hadis ini, antum harus lihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, kekuatan di zaman Rasul ada dua. Senjata di zaman Rasul, silah di zaman Rasul ada dua. Ada silah abiyad, silah istilahnya senjata putih. Senjata putih itu adalah pisau,
ya, kemudian pedang, ya, kemudian senjata-senjata yang digunakan untuk jarak pendek, tongkat dan seterusnya, ini namanya silah al-abyad, ya. Dan di zaman itu ada senjata yang sangat kuat di masanya, yaitu apa? Panahan. Yaitu apa? Panahan. Karena apa? Panahan bisa membunuh musuh dari jarak jauh. Jarak 200 meter atau 100 meter. Ya, semakin ahli semakin bagus. Nah, itu. Nah, maksud dari hadis ini ala innal quwwatar ramyu, dan maksud dari ayat tadi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah adalah apa? Al-quwwah al-akmal. Kekuatan yang paling sempurna di masanya. Sekali lagi ikhwan, kekuatan yang paling sempurna di masanya. Ya. Jadi kullun bihasabihi fi zamanihi, sesuai dengan keadaannya dan kekuatan di masanya. Itu yang dimaksud oleh Rasul SAW. Karena kekuatan yang paling kuat di masa itu adalah panahan. Maka Rasul SAW menyebutkan ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Rasul ngomongnya di atas mimbar, akhi. Rasul ngomong ala innal quwwata ar-ramyu itu. Untuk masa ini, apa kata ulama? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, untuk masa ini, kekuatan di masa ini dengan apa? Sawarikh, abrol qarat, bundukiyah. Ya, apa itu namanya ini? Senapan macam-macam ya. Kemudian sawarikh apa ikhwan? Rudal. Di Jakarta, orang di Jember tinggal mencet aja, cet, sambil ngopi, musuhnya hancur. Itu kekuatan akmal zaman sekarang. Nah, kalau belajar itu bagus. Belajar rudal-rudalan, bukan panah-panahan. Ya ikhwan. Jadi ketika memahami ayat Al-Quran dan hadis, ikhwani fillah, kita pahaminya lewat apa? Dengan pemahaman yang lurus. Bagaimana ulama memahaminya? Ya, ya. Nah, sebagian kita ikhwani fillah, usul salasah belum tuntas. Ya. Ngaji Arba'in Nawawiyah baru 1, 2 hadis, 3 hadis. Kemudian disibukkan dengan beli panahan, disibukkan dengan minggu-minggunya. Antum lihat berapa jam antum habiskan untuk itu, dari pagi sampai siang. Apa yang didapatkan? Ngaji nggak selesai, panahan juga bukan jadi orang yang ahli, nggak ahli panahan malah. Ini nggak jadi, ini nggak jadi. Gimana ceritanya? Jadi mangkrak gitu ya. Padahal ikhwati fillah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi para sahabat itu didakwai apa dulu? Akidah, tauhidnya dimantapkan dulu. Walaupun sahabat kurus-kurus, kecil-kecil, kudanya kecil, ya, melawan pasukan Romawi di perang Mu'tah dan di perang yang nggak jadi juga, ya, di Tabuk. Itu kita lihat orang-orang Romawi badannya gede-gede, senjatanya gede-gede, kudanya gede-gede, ya kan? Tapi ketika menghadapi para sahabat, Masya Allah, luar biasa. Kekuatan para sahabat, ikhwan fillah, ketika perang, itu seperti gunung.
Karena apa? Iman. Ilmu, iman. Ketika dibutuhkan di medan pertempuran, mereka seperti gunung, kekuatannya besar sekali. Ini kata ulama. Mereka latihan terus, latihan silat, latihan panah-panahan, latihan kungfu, latihan apa ya istilahnya di kita ya. Orang-orang Romawi itu ketika menghadapi para sahabat melempem, akhi. Nah itu. Jadi ikhwati fillah, belajar agama yang lurus dan tugas kita adalah thalabul ilmi, kemudian terus belajar dan memperbaiki diri, ya. Dan tahu mana aktivitas yang bagus, yang baik, yang kita butuhkan, mana yang akan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan ini pintar, pelan-pelan, dikit-dikit bikin kelompok, ya, bikin kelompok tertentu, bikin perkumpulan tertentu. Apa manfaatnya? Ahsan thalabul ilmi, belajar agama. Tugas kita belajar agama yang lurus, yang baik. Ya. Ini. Jadi ikhwani fillah, tentang kesehatan dan tentang pengobatannya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pengobatan dalam Islam itu bagaimana? Yang baik, kemudian ada berapa jenis, ya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Anda sudah dengar azan, saya minta maaf sampai sini saja, ternyata tidak selesai, ya. Karena kalau diburu-buru ternyata nggak selesai. Jadi Anda tadi menyampaikan sesuatu yang mungkin mudah-mudahan manfaat saja ya. Karena pas saya lihat, oh nggak keburu nih gitu ya. Nah, seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan ini. Saya akhiri wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.